Halo Kak Yudis. Halo. Kita lama nggak sih nggak ketemu? Iya, kayaknya udah berapa tahun ini? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Iya. Setahun yang lalu tuh kan kita satu kepanitiaan nggak sih di PPSMB? Oh iya. Sempat iya. foto bareng kan di lapangan? Oh iya, waktu terakhir itu ya? Iya, yang terakhir tuh sama yang satunya temanku juga. Iya. Terus sekarang Kak Yudis ini lagi sibuk di Pramuka UGM nih kayaknya nih. Betul. Nah ini aku mau tanya soal Pramuka UGM nih Kak. Kan dulu tuh aku tuh juga pramuka nih, tapi SMA doang, nggak lanjut kuliah gitu. Oh iya. Nah kalau misalnya mau gabung ke Pramuka UGM, itu tuh bedanya Pramuka UGM sama SMA itu apa gitu? Oh iya, bedanya ya? Jadi kalau bedanya pramuka di perguruan tinggi, khususnya di UGM ya, itu kalau pramuka di SMA itu kan kebanyakan mereka kayak sering banget kayak penjelajahan, sering banget kayak kemah, sering banget ikut kegiatan lomba, sering banget kegiatan ini itu. Ya ngabdi juga betul, ke SD pengabdian gitu. juga ke atau istilahnya ngajar ya. Iya, tapi SD sama SMP doang. Betul. Atau istilahnya itu bina satuan. Oh iya. Membina satuan seperti itu. Kalau di perguruan tinggi ini sebenarnya lebih kepada pemikirannya. Kita juga lebih sering, kalau biasanya dulu kita ikut kegiatan ya, sekarang kita yang membuat kegiatannya ini, kita yang bikin kegiatannya. Kemudian kita juga mengkaji beberapa hal berkaitan sama peraturan, terlebih peraturan yang ada di kepramukaan kayak gitu. Kita juga ada pengabdiannya jauh lebih kompleks kayak gitu. Tahun sebelum pandemi kita itu mengabdi di Gua Gajah. Oh, Gua Gajah itu mana Kak? Bantul. Oh, Bantul. Dan itu sudah dibuka untuk sekarang tempat wisata. Kemudian kita juga ada yang mengajar di SD, SMP, bahkan SMA juga kita mengajar juga. Oh, jadi di kuliah tuh juga ngajar juga ya? Betul, dan kita pun sekarang tersebar. Jadi yang ngajar itu ada yang ngajar daerah Sleman, ada yang ngajar daerah Kulon Progo, ada yang ngajar di kota Yogyakarta sendiri, ada yang di Bantul. Itu pun dari SD, SMP, SMA tuh lengkap, kita ada yang ngajar di sana. Nah, untuk pengabdinya sendiri kan tadi tuh ngadep di SD, SMP, SMA. Itu kayak kita tuh milih sendiri atau ada plottingan sendiri gitu dari pramukanya atau pemerintah daerah? Ya, jadi itu kebanyakan ada yang pilih sendiri. Biasanya yang kayak, oh saya sudah di SMA ini nih, terus saya kembali ke SMA ini, kayak gitu. Kemudian ada juga yang dari permohonan dari sekolah itu sendiri. Jadi kadang sekolah itu ngajuin ke Pramuka UGM kayak gitu, bisa nggak nih mengirimkan personil untuk bantu mengajar, kayak gitu. Itu ngajarnya berapa lama tuh Kak waktunya? Itu tergantung dari kontrak, setiap sekolahnya beda-beda. Oh, tapi paling lama berapa kontraknya? Kak Yudis saja. Kalau dari saya sendiri itu udah sejak tahun 2022 awal kemarin hingga sekarang. Berarti udah setahun. Udah 1 tahun, hampir 2 tahun. Iya. Terus tadi kan ngomongin soal pengabdian. Itu kan sempat ngabdi di Gua Gajah Bantul. Itu bentuk pengabdiannya itu apa Kak dari Pramuka UGM? Oke, jadi karena pada saat itu saya sendiri juga belum masuk ya pada saat itu ya. Karena sebelum pandemi, saya masuk ketika pandemi, itu adalah kita pengembangan desa wisata di sana. Jadi kita pembukaan lahan, kemudian juga pembukaan jalan di sana, bernegosiasi dengan pemerintahnya seperti itu. Itu berarti kerjasama juga sama pemerintah daerah di sana? Betul. Terus sampai sekarang bisa dibuka Gua Gajahnya? Betul. Udah dibuka sudah maksudnya? Udah dibuka dan bisa kita kunjungi juga? Memang pada saat itu sudah dibuka, sebelumnya sudah saat dibuka. Cuman untuk promosi dan juga apa ya istilahnya ya, brandingnya tuh dirasa kurang pada saat itu. Nah, kita mulai bergerak di sana. Tapi sekarang udah berjalan lancar ya Kak ya? Betul. Terus ini aku mau tanya dong, untuk kegiatan pramuka sendiri itu ada apa aja? Kan tadi udah ngabdi, terus habis itu ngajar. Seminggu itu berapa kali kegiatan? Ya, ini juga yang membedakan dengan di SMA dan juga di perguruan tinggi. Kalau di SMA kan kayak seminggu sekali? Seminggu sekali, mesti ada tali temali, ada sandi-sandi, PPDB, dan lain Terus sebagainya. Ini hari Jumat biasanya sih aku? Iya, biasanya seperti itu kan. Kalau di Pramuka UGM sendiri itu tidak setiap minggu, tapi setiap bulan pasti ada. Dan kegiatannya itu bervariasi, tidak melulu berkaitan sama sandi-sandi, tali temali. Ya ini sekaligus klarifikasi, apa sih klarifikasi. Karena kan teman-teman ngiranya, wah di perkuliahan masih ada pramuka nih, masih tali temali gitu. Iya sih, aku ngiranya gitu. Iya, nggak kayak gitu juga sebenarnya. Udah beda. Karena nggak ikut lagi kan. Udah beda. Jadi kita mungkin saya jelaskan dari awal dulu, itu kami ada 3 bidang di Pramuka UGM. Iya. Jadi ada bidang penerangan itu seperti bagian humas, publikasi. Kemudian ada kerumah tanggaan, tentu berkaitan sama kerumah tanggaan. Ada ART juga? Beda, itu nanti beda. Kemudian ada juga bidang pengembangan anggota, yaitu berkaitan sama potensi-potensi di anggota ini pengembangan. Nah, di bidang penerangan sendiri kita ada kegiatan, itu ada pelatihan jurnalistik. Pada saat itu kita mengadakan pelatihan jurnalistik, mengundang beberapa ya ahli lah di bidang jurnalistik tersebut.
Setelah itu kita pun membuat kegiatan pelatihan jurnalistik untuk pramuka se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, jadi nggak cuma buat pramuka UGM aja, tapi pramuka se-daerah Yogyakarta tuh bisa ikut pelatihan itu. Betul, walaupun awalnya memang kita sendiri dulu nih biar kita paham dulu kayak gitu. Terus baru ngajak yang lain. Iya, terus kita ngajak yang lain. Kemudian kemarin juga baru dilaksanakan latihan fotografi kayak gitu. Oh iya ya, aku lihat di Instagramnya fotografi. Iya betul, memang ada latihan fotografi kayak gitu. Terus dari teman-teman tadi bidang kerumah tanggaan itu ada kita bersih-bersih gitu. Bersih-bersih sanggar, kita biasanya punya sanggar seperti sanggar, bersih-bersih gudang juga. Kemudian juga ada pengadaan barang, itu jelas ya, pengadaan barang dan juga katalog perpustakaan. Karena kita ada perpustakaan sendiri di sekretariat. Oh, gitu. di Sekretnya Pramuka tuh ada perpustakaannya. Betul, ada perpustakaan sendiri. Itu dibuka untuk umum nggak? Dibuka untuk umum, Bisa pinjam juga. Betul sekali. Nanti itu kalau pinjem gimana tuh Kak? Ke Wah, perpusnya? bisa Datang datang, aja. bisa terus nanti tertarik buku yang mana seperti itu bisa pinjam. Berarti juga bisa baca di sana dong? Betul, bisa baca di sana. Karena memang sekretariat dari Pramuka UGM sendiri tidak terbatas untuk anggota kayak gitu. Sekrenya di sini nggak sih yang deket ini ke sana? Oke, sekrenya itu ada di sebelah barat sana sebenarnya. Oh, salah. Sebelah barat ada di depan Dekatnya sekolah vokasi. sekolah vokasi. Tepatnya di Jalan Yacaranda, Oh, Komplek iya. Dosen Skip Flat A2. Perpusnya juga nyatu di situ. Betul, ada di sekrenya itu. Terus tadi ada bidang apa lagi Kak? Ada bidang pengembangan anggota. Nah, bidang pengembangan anggota ini yang tadi memang ada pelatihan kayak tali temali, kemudian ada sandi. Cuman kita bungkus lebih menarik lagi. Kita pada saat itu ada pelatihan untuk istilahnya gerak jalan. Tapi gerak jalan kan sebatas kayak orang mikir kayak jalan aja gitu. Iya, Tapi gerak sebenarnya jalan. itu ada aturannya gitu kan. Ada aturannya. Nah, pada saat itu kita mencoba mempraktekannya dengan gerak jalan nih, kita coba jalan dari sini hingga ke Museum Sono Budoyo. Oh, Kemudian jadi di Museum Sono Budoyo itu terus kita juga belajar sejarah dari museum itu kayak gitu. kalau pelatihan gerak jalannya itu berarti kayak pelatihan semi militer gitu. Oh enggak, Beda. cuman kayak dasar-dasarnya kayak gitu dan lain sebagainya. Menarik banget ya. Jadi terus ini berarti kalau Pramuka UGM itu sendiri bisa diikutin semua mahasiswa dan kan itu kan biasanya ada tingkatannya tuh Kak. Betul. Kayak ada penegak, penggalang, Ya. bantara, laksana. Ya. Terus apa lagi yang di atasnya? Kalau di perguruan tinggi itu kita masuknya ke golongan pandega. 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 Bedanya apa tuh sama yang di bawahnya? Ya sebenarnya sama-sama tingkatan ya, cuman Iya. ya itu tadi karena di universitas ini mereka benar-benar lebih ya itu tadi lebih mendalami ke dalam, kita juga menerapkan tridharma perguruan tingginya di situ ya, kayak pendidikan, penelitian sama pengabdiannya jauh lebih jalan di sana. Terus aku dengar-dengar tuh kemarin tuh Pramuka UGM tuh juga gabung ke ini, apa namanya? Jambore World yang di Iya. Korea Selatan. Jadi memang ada teman-teman dari anggota Pramuka Universitas Gadjah Mada, 2 orang itu ngikutin Jambore Dunia ya, atau Jambore Internasional itu di Korea Selatan kemarin. Nah ini salah satu maskotnya ini, Singa nggak sih ini? macan. 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 Salah ya. Itu berapa hari tuh Kak mereka ke sana di Korea Selatan? Untuk harinya sekitar 1-2 minggu, cuman untuk persiapannya memang yang cukup panjang di sana. Berarti kita mengirimkan 2 orang perwakilan ya Kak? Betul, seperti itu. Itu berarti mengajukan diri sendiri atau dipilih dari kampus? Kebetulan kakak-kakak itu memang aktif pramuka, tidak hanya di Pramuka UGM, tapi di Pramuka DIY, bahkan di Pramuka Indonesia juga aktif. Jadi memang mengajukan diri di sana. Oh berarti emang ada perkumpulan pramuka Indonesia juga ya? Betul. Jadi satu, itu biasanya sering ini nggak sih Kak, kolaborasi kemah atau kegiatan gitu sama pramuka DIY aja deh mungkin? Mungkin kalau pramuka di DIY jarang ya untuk ngadain kegiatan kolaborasi-kolaborasi seperti itu. Berarti emang cuma sama SD, SMP, SMA aja tadi? Ya betul. Terus ini aku tuh juga lihat di Instagramnya Pramuka UGM, selain mereka ngadain kegiatan fotografi itu ada juga yang namanya Diksarpram. Pram, Iya ya, kalau betul. nggak salah ya. Itu tuh aku juga lihat foto-fotonya tuh ada kegiatan peta itu di bawah tuh nggak tahu ya itu apa ya. Aku lupa. Tapi dulu tuh aku juga sempat ada penjelajahan waktu SMA. Itu apa aja tuh Diksarpramnya Kak kegiatannya? Ya, Kan selain penjelajahan. jadi Diksarpram itu sebenarnya pendidikan dasar kepramukaan yang ke-38 kemarin. Jadi itu adalah pintu awal atau gerbang awal buat teman-teman yang ingin mendaftar. Jadi mengikuti Diksarpram itu. Itu Diksarpram itu seleksi atau bukan? Bukan. Jadi kalau seleksi kan sistemnya ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah digugurkan seperti itu kan. Iya. Kalau Diksarpram ini sistemnya adalah buat memeratakan pengetahuan ilmu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman sudah bergabung, itu ilmunya merata gitu lah. Setidaknya paham ini, paham itu gitu. Oh kemarin Diksarpram itu diadakan berapa hari Kak? Untuk pelaksanaannya itu kita 1 minggu sebenarnya, cuman ada libur 1 hari. Jadi
pelaksanaan Diksarpram ke-38 ini itu dilaksanakan hari Senin, Selasa, Rabu itu di dalam ruangan. Ada di Direktorat. Subdirektorat PKM Oh, di iya. Jalan Asam Keranji itu. Dekatnya GMC. Betul, Iya. dekatnya GMC. Kemudian di hari itu kan Senin, Selasa, Rabu ya. Kamisnya kita liburkan sengaja. Kemudian Jumat dan Sabtu kita adakan lagi secara lapangan gitu di Piat UGM Berbas sana. Oh ya, terus untuk kegiatan yang lapangannya tuh ngapain aja? Aku tuh cuma lihat di fotonya Instagram tuh cuma yang kayak peta itu gitu. Terus ada yang di lapangan itu senam atau apa sih? Yang foto itu loh, yang putih itu loh. Oh itu. Background. Iya senam itu senam. Jadi memang karena tema tahun ini itu adalah Pramuka Sadar Lingkungan kayak gitu. Jadi tema tahun ini itu Pramuka Sadar Lingkungan. Kita sejak awal ya, sejak Diksar di materi ruangan itu ada satu materi khusus. Itu benar-benar berkaitan sama lingkungan kayak gitu. Isu lingkungan global dan kita benar-benar mengkaji itu kayak gitu. Kemudian kegiatannya kalau yang di lapangan itu memang ada peta gitu ya, penjelajahan, biasa penjelajahan, kemudian ada api unggun. Oh iya, itu kemudian, wajib gak sih Api biasanya? unggun, jelas dong api unggun. Yel-yel, lomba yel-yel nggak? Oh nggak ada. SD itu. Oh ada lomba yel-yelnya, ada lomba Nanti yel-yel. kalau yang menang biasanya dapat reward gitu. Oh, sama ini nggak sih, kalau pramuka di kuliah itu dibagi gugus nggak? Kalau SMA kan pendobrak, perintis. Kalau SMP tuh yang Matahari, Wijaya Kusuma. Nah, kalau Ya, kalau di Pramuka sendiri itu namanya reka. Oh, Nah, kalau reka itu sebenarnya kalau dulu kan kayak pendobrak, perintis itu kan wajib ya kita ikut ya. iya. Sedangkan kalau reka ini itu dia itu sifatnya itu sesuai minat. Jadi semisal saya minat fotografi gitu, saya dirikan aja reka fotografi. Oh, jadi rekanya itu berdasarkan minat dari anggota pramuka UGM. Betul. Nah, untuk saat ini ada berapa reka, Kak? Untuk saat ini belum ada rekanya, Oh, belum ada. belum ada. Baru ada pelatihan fotografinya aja. Baru ada pelatihan fotografinya. Jadi kan dari situ biasanya kayak terus ada yang minat nih, terus biasanya jadi satu. Terus jadi pembentukan reka. Pembentukan reka seperti itu. Terus tadi kan Diksarpramnya itu kan mengangkat isu sadar lingkungan nih. Terus aku tuh juga baru aja kan tadi kita ngobrol di balik layar bahwa pramuka itu ada produk baru nggak sih yang akan pakai buat anggotanya? Ya, Kayak ini tempat makan ya. Sebenarnya bukan akan produk baru ya, tapi baru. lebih ke karena kita mau sadar lingkungan ini tadi benar-benar kita terapin gitu. Jadi harapannya teman-teman di anggota itu ya kita Iya, ini kan. betul. Jadi selama Diksarpram kemarin itu kita untuk konsumsi pesan itu tidak menggunakan bungkusan. Jadi kayak mengurangi ya, Kak ya. Mengurangi benar-benar Plastik kalau gitu. ibaratnya menghilangkan sepenuhnya tidak bisa ya. Kita benar-benar mengurangi untuk penggunaan plastik sekali pakai kayak gitu kita kurangin. Terus kertas minyak gitu juga kita kurangin. Kita semuanya punya wadah seperti ini. Iya. Jadi Ini kayak setiap anggota itu membeli wadah seperti itu. Ya walaupun belinya tersubsidi juga ya. Jadi memang kepemilikannya pribadi. Dan ini bisa diginiin nggak sih? Ya itu bisa ditekan. Kalau nggak ada makanannya. Betul, lebih ringkas kan, jadi bisa langsung masuk tas. Jadi memang selama kegiatan kemarin itu kegiatan kita itu Kayaknya. makannya secara prasmanan kayak gitu. Jadi Oh. teman-teman sudah membawa wadah bekal ini, terus tinggal ya udah ada lauknya, tinggal diambil makan di situ. Mudah juga sih dibawa sih, Kak. Betul. Dan tinggal dicuci aja. Ya dan itu juga tahan panas loh kayak gitu. Oh, ini kalau mau beli, aku misalnya nih, kan aku bukan anggota pramuka UGM, ini Betul. udah bisa beli belum? Oh belum produknya? bisa itu, masih untuk teman-teman internal dari Pramuka UGM. Dan kira-kira tuh produk ini bakal dijual kapan, Kak? Kan Wah. ini praktis banget loh, efektif juga kan. Itu masih Kira-kiranya. rahasia dapur ya itu ya. Jadi mungkin dipantau aja nggak sih Instagramnya Ya bisa Pramuka dipantau UGM? di Instagramnya Pramuka UGM. Tapi kemungkinan tahun ini nggak? Kemungkinan akan di tahun depan sih, tahun depan pertengahan. Itu benar-benar launching. Oh, oke. Terus ini kalau Pramuka UGM itu juga ikut lomba, Kalau perlombaan kita jarang. tapi Karena- ngadain. Ya, kita sempat mengadakan perlombaan itu terakhir itu di tahun 2021, 2 tahun yang lalu 2 berarti tahun ya? yang lalu. Itu pas COVID nggak sih, Kak? Ketika COVID-19 kita mengadakan perlombaan dan memang pada saat itu online ya. Kita mengadakan perlombaan online diikuti oleh teman-teman SMA dan perguruan tinggi lainnya SMA sederajat dan perguruan tinggi se-Indonesia. Oh, diadainnya di mana? Di UGM? Ya karena pada saat Iya, itu online. sistemnya online ya, jadi kita menggunakan media Zoom juga kayak gitu. Yang dilombain apa aja tuh, Kak? Kita ada cerdas cermat ada, kemudian kita ada riset juga berkaitan waktu itu temanya adalah di generasi emas Indonesia 2045 seperti itu. Kemudian juga ada kreasi pioneering.
Itu juga ada. Kayak pioneeringnya yang kecil atau yang gede? Kita buatnya yang ukurannya sedang nih, yang 1 meter kayak gitu. Yang kecil-kecil itu kan? Iya, yang ya setinggi pinggang lah, setinggi pinggang kayak gitu. Pakai tongkat dan tali? Betul. Iya. Itu juga sih dulu sempat juga ada bikin pioneering gitu. Nah itu untuk lombanya diikutin pertingkatan berarti ya Kak ya? Iya, SD, SMP jadi gitu. Tingkatnya untuk SMA aja, SMA. Oh, SMA aja. sederajat sama yang perguruan tinggi. Kalau yang perguruan tinggi tadi yang riset itu tadi berkaitan sama Indonesia Emas. Oh jadi mereka ngelakuin riset, terus dikumpulkan. Betul, terus dipresentasikan. Oh ada penilaiannya Iya. dari dosen atau dari pramuka Pada sendiri? saat itu kita ngundang teman-teman pramuka yang ahli di bidangnya lah. Mm-mm. Seperti itu. Nah ini aku mau tanya nih, buat Kak Yudi sendiri, kan biasanya tuh orang-orang tuh kayak males gitu loh ikut pramuka, kayak udahlah pramuka tuh cuma buat SMA aja. Kalau Kak Yudi tuh kenapa sih masih mau lanjut pramuka setelah kuliah? Kenapa ya? Alasan aja. Alasan pribadi ya. Alasan singkatnya ya, saya bisa ngomong dengan Mbak di sini karena saya ada di pramuka gitu. Oh. Jadi memang banyak ilmu, mungkin kita belajar perkemahan gini ya, kemah 3 hari 2 malam gitu ya. Lomba, terus nanti penjelajahan, terus nanti ada api unggun. Mungkin orang yang keingat, wah gimana nih mempersiapkan lombanya, tapi sebenarnya di balik perkemahan itu kan yang penting itu kan, oh ini ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Gimana kita bisa mengatur diri kita sendiri, oh nanti kegiatan 1 aku harus ikut ini biar di kegiatan 2 nggak capek. Gimana di kegiatan 2 aku mengatur biar di kegiatan 3 nggak capek. Dan itu pun bakalan diterapkan di perkuliahan kayak gitu. Gimana kalau aku ngerjakan tugas 1, tapi harus ngerjakan tugas 2, terus kemudian tugas 3, tapi nggak capek. Oh, iya. Itu sebenarnya saya belajarnya di pramuka kayak gitu. Jadi pramuka tuh membantu organisir lah ya istilahnya, Iya, soft jadi- skill, life skill gitu. Betul, sampai sekarang pun membantu saya di manajemen saya, bahkan di kehidupan yang bukan pramuka kayak gitu. Jadi memang Oh ya, pramuka itu memang life skill gitu. pernah nggak Kak waktu penjelajahan tuh tersesat di hutan? Sempat waktu itu SMA ya, penjelajahan itu tersesat di hutan sekitar jam 12 malam. Kondisi hutannya benar-benar kompas tidak berfungsi, sangat lebat, hujan sangat lebat, tapi karena hutannya itu sangat lebat, air itu tidak menetes ke kepala saya sama sekali. Oh ya, Iya. itu pohon apa itu yang di situ ya? Kurang tahu ya, jadi Iya. pohonnya benar-benar pada saat itu tinggi-tinggi, kemudian saking lebatnya pohonnya itu, air hujan itu benar-benar nggak netes gitu. Terus ilmu dalam pramukanya bisa diterapkan di situ. Ya pada saat itu benar-benar ya kayak kita membangun tempat berteduh sementara ya, bivak untuk istirahat di sana sementara. Tapi itu benar-benar sudah jam 12 malam sih, jadi memang sudah waktunya istirahat ya gitu. Berarti bisa juga kalau misalnya kita nggak sengaja kesesat ke hutan gitu, bisa dipakai ilmu pramukanya ya. Betul, seperti Terus itu. ini kan ada tali temali nih. Aku tuh mau ngecek dong tali temalinya. Kayak aku kan dulu ikut pramuka ya SMA. Mari kita cek dulu. Kak Yudi nanti yang benerin aja deh ya di ini. Apakah ini bener tali temalinya? Aku sok tahu aja ini ya. Sorry ya teman-teman. Kalau ini tuh hidup nggak sih Kak? Atau aku salah? Itu jangkar, Oh salah ya? salah. Kalau hidup tuh gimana sih? Kalau hidup itu dia cenderungnya biasanya, permisi, dia untuk mengikat suatu benda. Jadi misal kita mau mengikat benda ini nih, kita, Atau ini aja yang diikat ya? oke, mungkin kasihan dong dia Oh nanti iya iya nanti ini terjerat. terjerat. Ya seperti ini. Jadi kita putarkan, Mm-mm. terus nanti ada lubangnya kita masukkan sini. Oh ya. Jadi ini fungsinya untuk mengikat suatu benda. Dia bisa dikendorkan, bisa. Oh Kemudian iya. dikencangkan, bisa nanti. Terus ini mudah nggak sih buat ininya? Betul. Jadi sebenarnya saya belajar dari kakak kelas ya waktu SMA ya. Dia bilang bahwasanya simpul itu adalah ketika ingin dilepas itu mudah dan ketika sedang digunakan itu kencang dan kuat. Itu sebenarnya simpul seperti itu. Terus ada juga simpul mati nggak sih? Betul. Terus rantai juga kalau nggak salah. Ya, jadi kalau simpul-simpul itu memang kita jarang mempelajarinya, tapi biasanya kita lebih sering ke penerapannya kayak gitu. Kayak Itu gini. tadi kayak semisal kita mau ngikat nih buat api unggun gitu kan, banyak kan. Wah, ini simpul apa nih yang cocok kayak gitu. Terus Kayak gitu. ada sandi morse juga. Betul, kalau sandi morse memang morse itu sangat lengkap ya, jadi mau diterapin ke berbagai macam juga bisa kayak gitu. Iya. Terus ada ini juga penginderaan nggak sih? Ya, ini Kompas. ilmu medan peta dan kompas. Jadi memang kalau ini memang biasanya teman-teman geografi yang lebih mempelajari lebih dalam ya. Kalau saya sebatas tahu bagaimana cara menggunakan kompas sama tahu membaca peta gitu. Skill dasar aja lah ya. Skill dasar aja lah Yang ya. bisa dipelajari banyak orang juga. Betul. Ilmu bertahan hidup. Weh. Ya setidaknya paham arah mata angin lah biar tahu kalau mau kemana. Iya, kalau utara mana ya Kak? Utara sana. Iya. Oh, Kalau mah iya. orang Jogja udah auto mbak itu mbak. Iya, kalau aku nggak Jogja kebetulan ya. Oh, iya, iya. Kalau Kak Yujus mah udah apal juga. Ditambah ini ada
ilmu penginderaan juga. Betul. Jadi kayak menarik banget untuk gabung ke UKM Pramuka ini. Selain belajar skill dasar buat bertahan hidup, kita juga sosialisasi, mengabdi kepada masyarakat juga. Betul sekali. Jadi kalau bagi buat teman-teman UGM yang pengen join Pramuka, itu boleh banget ya Kak ya. Opreknya udah belum? Udah dibuka Opreknya sudah, itu pun kalau join bisa banget walaupun SD nggak pernah, SMP nggak pernah, SMA nggak pernah, tetap bisa join. Tetap bisa join? Bisa, karena memang itu tadi kita lebih ke life skillnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau gabung Pramuka tapi aku tuh nggak ikut Pramuka Kak, di tempatku nggak ada Pramuka, masih bisa? Masih bisa, Jadi sangat boleh. bisa. Terus untuk angkatannya sendiri ada syarat khusus nggak? Harus angkatan ya 21, 22, 20 nggak boleh gitu. Jadi kalau pramuka itu kita kalau mau masuk ke pramuka ya, itu tidak berdasarkan angkatan, tapi berdasarkannya kita umur. Oh, maksimal berapa? Ya, jadi maksimal itu di umur 22. Oh, aku masih bisa tuh. 22 tahun gitu. Aku Jadi masih bisa. anggota dari pramuka UGM sendiri itu tidak hanya mahasiswa UGM. Ada dari mahasiswa luar UGM. Oh iya? Ada dari pemuda sekitar di daerah istimewa Yogyakarta. Yang penting syaratnya itu kurang umurnya maksimal 22 tahun gitu aja. Oke, jadi semuanya nggak cuma mahasiswa UGM aja. Betul. Kalian bisa join ke Pramuka UGM. Betul, walaupun Asal nggak berusia 22 tahun. maksimal 20. Maksimal 22. Ya, walaupun memang kalau yang dari luar ada pembatasan tertentu untuk jumlahnya. Oke, kayak makasih banyak ya Kak Yudi sudah mau ngobrol di sini. Sama-sama, Mbak. Ngomongin soal Pramuka UGM, terus cerita Jambore, terus ini tali temali yang aku sok tahu banget nih karena udah lupa banget ya, udah lama gitu. Makasih banyak Kak. Kita pause dulu. Sama-sama.